Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Amelia dengan NIM 64212050. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tata cara dalam menganalisis menggunakan aplikasi SPSS terhadap makalah yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring Online dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya. Misalnya. Terus kita pindahkan dari data ini ke data SPSS. Kita ke variable view, kita namain dulu. Hasil total year. Setelah itu kita balik lagi ke sini untuk mengcopy data ini. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Data view, kita pindahkan. Yang pertama kita akan menguji validitas terlebih dahulu. Analyze, terus ke correlate, bivariate. Nah, ini kita kontrol, kita pindahkan semua ke sini. Nah, ini adalah hasil dari correlate untuk mencari data valid ya, dan tidak validnya data. Syarat untuk menguji validitas adalah apabila R hitung lebih besar dari R tabel, taraf signifikasinya 5%, maka data dinyatakan valid. Apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, taraf signifikasinya 5%, maka data dinyatakan tidak valid. R tabel dengan signifikasi 5%, 0,05, dan DFN-2 sama dengan 31 didapatkan sebesar 0,3440. Nah, di sini X1 dengan total R hitungnya sebesar 0,742, lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Untuk X2 R hitungnya 0,747, lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Untuk X1-nya, X3-nya R hitungnya sebesar 0,756 dengan lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. X4-nya R hitungnya 0,738, lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Untuk X5-nya R hitungnya 0,763, lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Untuk Y1, R hitungnya 0,803, lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Untuk Y2-nya, R hitungnya 0,731, lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Y3-nya 0,459, lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Untuk Y4-nya, R hitungnya 0,4
665 lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Y5-nya R hitungnya sebesar 0,848 dinyatakan valid. Untuk total X dan total Y-nya R hitungnya sebesar 966 dan 0,955 lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Jadi semua data correlation R hitungnya dinyatakan valid. Selanjutnya kita akan mencari uji reliabilitas. Kita balik lagi ke sini untuk menguji reliabilitas. Analyze, terus ke scale. Di sini reliability analysis. Kita pindahkan, kita mencari data X1 dulu, X-nya. Kita pindahin ke sini. Oke. Setelah ada itu, kita mencari variabel Y-nya terlebih dahulu. Setelah dapat variabel X, kita cari ke variabel Y lagi ya. Seperti tadi, analyze, scale, reliability analysis. Kita reset dulu, kita pindahin yang Y1 sampai Y5 ya. Oke. Nah, jadi untuk syarat data variabel yaitu apabila alpha converge lebih besar dari 0,60, maka variabel dinyatakan reliable. Apabila alpha converge lebih kecil dari 0,60, maka variabel dinyatakan tidak reliable. Nah, di sini jadi data yang kita analisis ini dapat diketahui bahwa untuk variabel X, ini kan variabel X nih. Untuk variabel X-nya itu Cronbach alpanya 0,822, maka variabel X dinyatakan reliable. Nah, untuk variabel Y-nya itu alpha Cronbach-nya sebesar 0,792, maka variabel Y dinyatakan reliable karena alpha Cronbach lebih besar dari 0,60. Jadi X dan Y dinyatakan reliable. Selanjutnya kita akan mencari uji korelasi. Balik lagi ke sini. Ke analyze, terus ke correlate lagi bivariance. Kita reset. Di sini cuman yang kita masukin adalah total X sama total Y-nya aja ya. Nah, untuk korelasi itu sendiri dapat bersifat positif dan negatif. Untuk korelasi positif ada positif lemah sama dengan 0, sampai dengan 0,5. Positif sedangnya 0,5, positif kuatnya 0,5 sampai dengan 1,0. Positif sempurnanya itu lebih besar dari 1,0. Untuk korelasi negatifnya ada negatif lemah 0,0 sampai dengan min 0,5, negatif sedangnya min 0,5,
Negatif kuatnya min 0,5 sampai dengan min 1,0. Negatif sempurnanya lebih besar dari min 1,0. Jadi untuk data korelasi itu berarti efektivitas pembelajaran daring total X dengan nilai persen yang ini correlation, nilai persen correlationnya itu 0,846 adalah berkorelasi positif kuat karena 0,5. Untuk hasil belajar mahasiswa, nilai persen correlation-nya itu 0,846 adalah berkorelasi positif kuat. Jadi sama-sama berkorelasi positif kuat. Selanjutnya kita akan mencari uji regresi. Balik lagi ke sini. Untuk uji regresi itu kita ke analyze, kita regression, terus linear. Nah, untuk dependennya itu hasil belajar mahasiswa total Y. Untuk independennya itu efektivitas pembelajaran daring total X. Pindahin ke sini. Oke. Nah, yang kita hitung itu koefisien A-nya, konstannya itu yang B 5,706. Terus ada efektivitas pembelajaran daringnya 0,746. Rumus persamaan dari regresi adalah Y sama dengan A tambah B X1. Untuk A-nya itu yang ini, yang 5,708. Untuk yang B-nya itu yang 0,746. Lalu kita hitung ya, perolehan persamaan regresinya itu jadi Y sama dengan 5,708 ditambah dengan 0,746. Jadi ketika efektivitas pembelajaran daring X1 naik sebesar 1, maka hasil belajar mahasiswa Y akan naik sebesar 0,746. Selanjutnya kita akan menghitung untuk menganalisis hipotesis pengaruh. Kita balik lagi ke sini. Yang kita uji dari hipotesis pengaruh itu adalah H0, efektivitas pembelajaran daring X1 tidak berpengaruh signifikasi hasil belajar mahasiswa Y. Dan H1, efektivitas pembelajaran daring X1 berpengaruh signifikasi hasil belajar mahasiswa Y. Nah, di sini untuk uji T-nya membandingkan T-table dan T-hitung dengan taraf signifikasi 5%, 0,05. T-hitung lebih besar dari T-tabel. T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Untuk T-hitung lebih kecil dari T-tabel, maka HO diterima, H0 diterima, H1 ditolak. T-tabelnya itu sebesar 2,03224. Jadi T-tabelnya ini nih yang ini 3,618 didapatkan dari signifikasi 5%, 0,05
T hitung ini sendiri kita dapatkan yaitu jadi lebih besar ya. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, H1 diterima. Selanjutnya kita akan ke uji koefisien di determinasi. Untuk menguji koefisien determinasi ini berfokus pada model summary yang ini. Yang R square-nya yang 0,715. Jadi syarat dari koefisien determinasi itu sendiri adalah rumusnya R square bernilai 0,715. Dengan rumusnya 0,715 dikali 100%. Jadi hasilnya 71,5% dengan sisa 28,5%. Terima kasih.